Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Efim Pokolzhubov melawan Hans Muller. Permainan ini terjadi pada bulan Maret 1934. Dan baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Pokolzhubov sebagai putih dan Muller memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda ke C6. Dilanjut gajah ke B5. Ya, ini adalah pembukaan Ruy Lopez. Setelah pion ke A6 dimainkan mengusir gajah, dia memilih langsung menukarnya dengan kuda. Yap, ini jelas dimakan balik dengan pion D. Nah, posisi ini sudah sering saya jelaskan. Jika kuda memakan pion di E5, itu nggak cukup baik karena menteri bisa ke D4. Makanya di sini kuda dikeluarkan ke C3 terlebih dahulu melindungi pion. Tapi Muller masih membiarkannya dengan gajah ke B4 menekan kuda. Baiklah, sekarang kuda baru berani memakan pion di E5. Karena jika menteri ke D4, kuda bisa balik ke F3 untuk menyerang menteri, di mana pion sudah dilindungi dengan kuda kawannya. Jadi Muller memainkan menterinya ke G5 menyerang kuda dan pion di G2. Baiklah, setelah kuda kembali ke F3, tentunya menteri langsung memakan pion di G2 untuk menyerang benteng. Hanya ada satu gerakan terbaik, yaitu benteng ke G1 menyerang balik menteri. Setelah menteri dipaksa ke H3, itu terus dikejar dengan benteng ke G3. Sekarang menteri berpindah ke H5. Lalu saatnya kuda ditarik mundur ke E2. Ancamannya cukup jelas ya. Dia akan ke F4 untuk menyerang menteri. Namun hitam kembali membiarkannya dengan pengembangan kuda ke E7. Ya, karena nggak ada halangan, jelas kuda ke F4 menyerang menteri. Menteri masih ingin di file H ke H6 menyerang balik kuda. Dan kali ini kuda terus naik ke G5. Baiklah, ini juga pengorbanan pion di H2 ya. Pertanyaannya, apakah itu pion beracun kawan-kawan? Mari kita lihat sama-sama karena Muller tetap makan pion. Lalu apa selanjutnya? Ya jelas menteri ke F3 guys. Menjaga petak H1 untuk menteri. Di sini karena Muller nggak mau ambil resiko, makanya dia memilih memainkan rokade pendek. Ya, tapi rokade pendek ini juga sangat beresiko, mengingat 4 perwira kuat putih sudah sangat siap untuk menyerang sayap raja. Tapi Pokolzhubov gak mau terburu-buru juga dan memilih memainkan pion ke C3 menyerang gajah. Ini sebenarnya gajah D6 cukup bagus ya, memaku kuda pada benteng. Tapi dia memilih mempertahankan diagonalnya ke A5. Dengan ini pion bisa maju ke D4 untuk membuka jalan buat gajah dan persiapan rokade panjang. Lalu balasannya adalah kuda ke G6 mengajak pertukaran kuda. Sayang kuda menolaknya dan memilih ke H5, dan ini juga membuat menteri hitam semakin pasif. Lihat saja, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi kawan-kawan. Ya, tapi saya juga melihat ide menarik yang bisa saya tunjukkan di posisi ini. Jika ancaman ini dibiarkan, misal gajah ke D7 menghubungkan benteng dan persiapan ke E8. Nah, di sini saya melihat ide putih adalah gajah ke F4 kawan-kawan. Karena ancamannya nggak main-main, tinggal rokade panjang dan benteng ke H1, menteri akan terjebak. Terlebih lagi, gajah ini juga memberi ancaman discover attack pada menteri ya. Jadi sangat susah mengkalkulasi serangan ini di posisi hitam. Jika dia menetralisir dengan menukar kuda, bukan makan balik, tapi kuda akan ke F6 skak. Nah, ini mau raja pergi atau dimakan, menteri akan tetap memakan kuda. Menteri A1 skak dan makan benteng gak akan berpengaruh sama sekali karena ancamannya adalah kuda ke E6 skak, raja berpindah dan skak mat. Makan kuda jelas gak mungkin karena dimakan balik dengan menteri skak, raja gerak, dan juga skakmat. Atau semisal menteri ke H6, ini akan menjadi skakmat yang sangat brutal kawan-kawan.
karena kuda bisa dikorbankan lagi untuk memakan pion di H7 skak ster. Setelah raja memakan kuda, tukar menteri skak, paksa raja memakan menteri, dan tinggal rokade panjang. Selesai sudah kawan-kawan. Hitam gak akan bisa melindungi ancaman skakmat benteng K1 ini. Ya tinggal gerakan pasrah, benteng K1 skak, gajah menutup skak, dan makan lagi skakmat. Sangat brutal bukan kombinasi ini? Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, sayangnya hitam juga tahu akan ancaman itu, makanya kuda langsung ke H4 menyerang menteri. Oke, jadi sebenarnya posisi inilah yang menginspirasi saya membuat analisis tadi kawan-kawan. Karena putih malah langsung membalasnya dengan kuda ke F6 skak. Yes, ini mengorbankan kuda. Tapi sekarang kalian udah tahu, jika pion makan kuda, maka kuda balik makan pion di H7 dan diikuti menteri ke H5. Tentunya itu skakmat gak terhentikan lagi kawan-kawan. Jadi di sini hitam memilih opsi kedua, menggeser raja ke H8. Baiklah, ini memberi tempo putih untuk memainkan menteri ke H5 dengan ancaman skakmat. Jadi jelas ancaman ini sangat berbahaya bukan? Satu-satunya cara agar hitam masih bisa selamat adalah mengorbankan kuda ke kedua skak. Karena setelah benteng makan, hitam bisa menukar menteri. Ya, tapi sayangnya dia melindungi ancaman ini dengan pion ke H6. Jelas, ini adalah blunder yang sangat fatal kawan-kawan. Sekarang bisakah kalian menemukan skakmat 3 langkah di posisi ini? Ya, memang ada 2 cara. Pertama, kuda akan memakan pion di F7 skak, raja nggak bisa bergerak, jadi benteng harus memakan kuda. Apa kalian sudah bisa melihat pola skakmat di posisi ini? Yap, menteri memakan pion di H6 skak. Jelas ini juga gerakan paksa, pion memakan menteri, lalu berakhir dengan benteng G8 skakmat. Ya, jadi hafalkan saja pola skakmat ini dan kalian akan bisa menemukan kombinasi lain yang menarik di permainan nanti. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, jadi jika polanya udah tahu, sekarang dibolak-balik pun sama aja kawan-kawan. Bogol Jumbo memainkan variasi kedua dengan langsung mengorbankan menteri untuk pion skak. Ini sama aja, pion harus memakan menteri, lalu seperti tadi, kuda memakan pion di F7 skak, masih paksa benteng memakan kuda, lalu jelas benteng ke G8 skakmat. Yap, sekali lagi, ini adalah pola skakmat yang harus kalian kuasai kawan-kawan. Karena banyak sekali Grandmaster menang dengan pola seperti ini. Dan gak perlu hafalin namanya aja ya. Asal kalian tahu pola seperti ini, saya jamin kemampuan membaca permainan dan taktik kalian akan terus berkembang. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk lebih menekankan agar kalian menguasai pola skakmat ini guys. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.